Shalom, selamat pagi anak-anak. Tidak terasa, kita telah melakukan siaran online hampir 1 tahun ini. Apa yang kita rasakan? Tentu ada banyak perasaan. Mungkin kita sudah mulai merasa jenuh dan mulai merasa bosan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap setia, melakukan bagian kita dengan baik, sekalipun mungkin kita diserang perasaan tidak nyaman, merasa bosan, merasa jenuh. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan sukacita untuk kita tetap melakukan bagian kita dengan setia. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Selamat menikmati cerita pada pagi hari ini. Kiranya kita makin kuat, makin teguh, dan makin setia. Tuhan Yesus memberkati. Hachiko. Pak Weno, tunggu saya, seru Yasuo sambil berlari. Ah Yasuo, kata Pak Weno sambil tertawa. Hachiko berjalan di sampingnya sambil menjulurkan lidahnya. Kamu datang terlambat hari ini, kata Pak Weno lagi. Ya Pak, kata Yasuo sambil mengatur nafasnya. Saya bangun agak terlambat. Guguk, seru Hachiko menyapa Yasuo. Ia melonjak-lonjak mengitari Yasuo sambil menggoyang-goyangkan ekornya yang lebat. Hai Hachi, sapa Yasuo sambil mengelus-elus kepala Hachiko. Hari itu matahari pagi bersinar menembus daun-daun pohon momichi di pinggir jalan. Mereka bertiga berjalan menuju stasiun seperti yang mereka lakukan setiap paginya. Ya, Yasuo sudah menemani Pak Weno dan Hachiko selama 2 tahun sejak Hachiko yang masih berusia beberapa bulan dibawa oleh Pak Weno dari Akita ke Tokyo. Waktu itu, Pak Weno meminta Yasuo untuk menggendong Hachiko pergi mengantar Pak Weno ke stasiun Shibuya dan setelah Pak Weno berangkat dengan kereta api dan membawanya kembali ke rumah Pak Weno. Pak Weno bekerja sebagai profesor di Universitas Tokyo. Pak Weno memberi 2 yen setiap hari. Lumayan untuk uang saku Yasuo ke sekolah. Sekarang sih, sebenarnya Hachiko bisa pergi dan pulang sendiri. Hachiko juga bisa menjemput Pak Weno setiap sore di tempat yang sama. Yasuo hanya menemani Hachiko saja. Hachi, aku pergi dulu ya, kata Pak Weno ketika mereka berpisah di pintu stasiun. Hachiko menyalak dan ia menjilati tangan Pak Weno. Anjing baik. Kamu memang anjing terbaik di Jepang. Demikian kata Pak Weno sambil tertawa dan mengelus kepala Hachiko. Sesudah itu ia berbalik dan berjalan menuju pintu stasiun. Hachiko duduk sambil memandangi punggung Pak Weno sampai Pak Weno menghilang di balik pintu putar. Ayo Hachi, ayo kita pulang, kata Yasuo. Hachiko menyalak dan bangun mengikuti Yasuo. Sore harinya, Yasuo dan Hachiko sedang bersiap-siap menjemput Pak Weno di stasiun. Yasuo sedang memasang ikat leher Hachiko ketika seseorang mengetuk pintu rumah. Sebentar ya Hachi, kata Yasuo. Ia pun beranjak untuk membuka pintu. Anda yang bernama Yasuo? Tanya orang parubaya yang berada di depan pintu. Ya benar, Bapak siapa? Tanya Yasuo bingung. Panggil saya Pak Hoshi. Saya saudara Pak Weno. Saya sedang membawa sebuah kabar berita duka. Tadi siang, Pak Weno meninggal karena penyakit jantung, kata bapak itu. Meninggal? Pak Weno meninggal, kata Yasuo terkejut. Benar, saya kemari karena sebelum meninggal, Pak Weno berpesan supaya saya merawat anjingnya Hachiko. Bisakah saya melihatnya? Kata bapak itu lagi. Hachiko? Oh, dia ada di belakang, jawab Yasuo. Hachi? Hachi, kamu di mana? Panggil Yasuo. Tapi tidak ada jawaban. Mereka mencari Hachiko kian kemari, tapi mereka tidak menemukannya. Astaga, ini kan jam 5. Pasti Hachi pergi ke stasiun untuk menjemput Pak Weno, seru Yasuo. Yasuo dan Pak Hoshi pun memutuskan untuk mencari Hachiko di stasiun Shibuya. Ternyata benar, saat mereka tiba di stasiun, Hachiko ada di sana. Duduk di tempat ia biasa menjemput Pak Weno di samping kios penjual majalah. Hachi, Hachi, kata Yasuo memeluknya. Pak Weno telah, kata-katanya tersumbat di tenggorokannya.
Hachiko hanya memandang dengan mata yang bulat, lidah terjulur, dan ekornya dikibas-kibaskan, seperti biasa ketika ia menunggu Pak Ueno. "Hachi, ayo kita pulang. Kamu tidak perlu menunggu Pak Ueno lagi," kata Yasuo sambil menarik ikat leher Hachiko. Tapi Hachiko bergeming. Dengan air mata berlinang, Yasuo mencoba untuk menarik dengan lebih keras dan lebih keras lagi. Tapi Hachiko hanya mendengking. Dengan tubuh yang kecil itu, ia tetap bertahan untuk duduk di tempat itu. Setiap usaha Yasuo untuk menariknya seperti justru menyakiti Hachiko. "Sudahlah Yasuo," kata Pak Hoshi. "Mungkin nanti ia akan pulang kalau Pak Ueno yang ditunggunya tidak datang-datang. Sekarang kita pulang saja." Mereka akhirnya pulang ke rumah meninggalkan Hachiko yang duduk di samping kios penjual majalah itu. Malam semakin larut, Yasuo tidak bisa tidur. Ia memikirkan Hachiko. Malam itu hujan mengguyur Tokyo dengan derasnya. Yasuo tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan membawa payung, ia berlari di tengah hujan menuju stasiun. Di sana ia menemukan Hachiko masih di tempat yang sama. Lampu-lampu stasiun yang sudah padam, kios penjual majalah itu pun sudah tutup. Bulunya basah oleh air hujan dan ia mendengking kedinginan. Tapi ia tetap di sana. "Hachi, ayo pulang," ujuk Yasuo. "Di rumah hangat dan ada banyak makanan. Kamu pasti lapar kan?" Hachi hanya memandangnya dengan mata yang lelah dan kedinginan. Tapi mata itu tetap menyiratkan harapan. Yasuo tidak tahan lagi. "Hachi, tidakkah kamu tahu kalau Pak Ueno tidak akan pernah kembali lagi? Percuma saja kamu menunggu. Tidak peduli kamu menunggu berapa lama. Ayo Hachi, ayo pulang," serunya sambil mengangkat tubuh kecil Hachiko hendak menggendong dan membawanya pulang. Baru beberapa langkah, Hachi meronta dan melompat dari pangkuan Yasuo. Ia berlari kembali ke tempat di mana ia tadi menunggu. Yasuo mengangkat lagi dan ia kembali meronta dan melompat. Beberapa kali Yasuo mencoba membawanya, tapi Hachi tetap melakukan hal yang sama. "Baiklah Hachi, kamu menang," kata Yasuo menghela nafas. "Aku akan menemanimu di sini." Maka malam itu, Yasuo pun memayungi Hachiko. Hachiko yang lelah dan kedinginan meringkuk di sampingnya dan tertidur. Air mata Yasuo berlinang. Berbagai cara sudah dicoba Yasuo supaya Hachi beranjak dari tempat itu. Mulai dari membujuknya dengan makanan kesukaan, membawakan anjing betina untuk memikatnya, bersandiwara seolah-olah stasiun Shibuya kebakaran, sampai mencari seorang yang mirip Pak Ueno untuk membujuknya. Tetapi semuanya gagal. Akhirnya Yasuo pun menyerah. Ia hanya bisa membawakan makanan, membuatkan tempat berteduh, dan terkadang menemaninya. Kisah tentang Hachiko membuat banyak orang terkesan. Banyak orang datang untuk melihat Hachiko, membawakan makanan atau sekedar menepuknya. Hachiko tetap menunggu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. 10 tahun kemudian, Yasuo kini berusia 19 tahun dan berkuliah di Universitas Tokyo. Di tempat Hachiko menunggu kini berdiri tugu dan patung perunggu dari Hachiko. Di tugu itu tertulis Chuken Hachiko. Artinya, Hachiko anjing yang setia. Hachi sudah tiada. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di tempat yang sama di mana ia melihat Pak Ueno terakhir kalinya di pangkuan Yasuo tanggal 8 Maret 1935. Yasuo menepuk patung perunggu Hachiko seolah-olah ia sedang menepuk Hachiko. Ia tersenyum lalu beranjak pergi. Hachiko memang sudah tiada, tetapi ia mengajarkan kepada Yasuo dan semua orang apa artinya sebuah kesetiaan. Kalau kalian berkesempatan pergi ke Jepang, mampirlah ke stasiun Shibuya. Di sana kalian akan menemukan sebuah patung perunggu Hachiko yang sudah berusia kurang lebih 70 tahun. Hachiko adalah simbol kesetiaan di Jepang. Jika anjing saja mampu menunggu tuannya selama 10 tahun, seberapa setiakah kita? Seberapa setia kita pada persahabatan? Seberapa setia kita pada janji yang pernah kita buat? Seberapa setia kita kepada Tuhan Yesus? Tuhan yang selalu setia terhadap janjinya, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah kita juga setia sampai mati. Bagaimana caranya? Mulailah dari hal yang paling mudah. Rajinlah membaca Alkitab dan berdoa. Ikutilah cerita-cerita dan bahan-bahan sekolah minggu, sekalipun hanya melalui online di HP atau di laptop masing-masing. Kalau kalian mulai malas, ingatlah kisah Hachiko ini. Jangan sampai kamu kalah dengan Hachiko.
Hachiko saja bisa setia, mengapa kita tidak? Harusnya manusia bisa lebih setia dari Hachiko, bukan? Diambil dari rubrik masa kecil majalah Berita GKMI Juni 2012. Mari kita tetap setia. Kita mulai setia terhadap perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita tetap setia melakukan bagian kita, bersekolah tiap hari, menyelesaikan tugas sekolah setiap hari, dan terlebih lagi, kita tetap setia melakukan bagian untuk membaca firman Tuhan setiap hari, agar hidup kita dipenuhi oleh kekuatan daripada Tuhan, bukan oleh kekuatan manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Everybody down, to the left, to the right, turn around and jump. Let's praise Jesus.